Bisa dimulai, Bu Penny. Ya, silakan Pak. 1 menit. Ya, pas 9 lebih 10. Alhamdulillah. Silakan Pak Sidik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Babelan, Bapak Usman SPD MPD, yang kita hormati juga Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta rekan-rekan Bapak Ibu Guru di lingkungan SMA Negeri 3 Babelan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting kali ini, serta sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan melaksanakan Zoom meeting berkaitan dengan aksi nyata diseminasi implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam hal ini di SMA Negeri 3 Babelan yang akan dipandu oleh Ibu Penny Saptorini. Namun sebelum itu, sebagai moderator saya akan membacakan runtutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan atau arahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga materi diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Penny Saptorini, kemudian penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan atau arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Usman SPD MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, posisi saya lagi di jalan ini. Dari KCD mau ke Cikut 1, rapat yang kedua. Hari ini ada 3 rapat. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, yang saya hormati CGP Angkatan 9, Bu Penny dan Pak Sidik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan untuk saling belajar dan menambah ilmu. Salawat dan salam tanpa pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau contoh kita hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan bagi saya atas nama pimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Babelan, bahwasannya ada rekan saya, teman saya, anak buah saya yang selalu termotivasi untuk selalu belajar, mengembangkan suatu hal-hal yang baik. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah kemajuan untuk kita semuanya, umumnya untuk SMA Negeri 3 Babelan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, implementasi budaya positif ini sangat bagus sekali, sangat keren, sangat bermanfaat buat anak-anak, buat kita gurunya, apalagi buat sekolahnya. Bahwasannya ini sejalan
dengan program Merdeka Belajar karakter Pancasila. Tapi yang perlu digarisbawahi dan ini masih menjadi sebuah kelemahan di sekolah kita, bahwasannya banyak program-program yang baik, program-program peningkatan karakter siswa, budaya positif, tapi masih jarang teman-teman yang terpanggil untuk melakukan kegiatan budaya positif ini. Itu yang pertama. Perlu dicatat, perlu tanamkan dalam pemikiran kita, mindset kita, bahwasannya masih banyak teman-teman kita yang belum terpanggil sebagai pendidik untuk mengimplementasikan budaya positif ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sadar dan saya perhatikan, saya analisis, memang masih ada kelemahan dari sebuah kontrol setiap kegiatan. Karena setiap produk yang dihasilkan sebelum dia dikeluarkan ke orang lain, baik produk apapun, itu harus ada quality controlnya. Nah, ketika produk ini kita munculkan, itu harus ada kontrol. Yang selama ini, yang masih lemah adalah kontrol dari setiap kegiatan-kegiatan kita. Semangat di awal, melempem di tengah-tengah dan di akhirnya. Tolong, ini menjadikan sebuah catatan penting untuk sekolah kita. Kalau memang sekolah kita ini ingin maju, ingin baik, ya, karena ini menjadikan sebuah data yang saya temukan di data raport mutu pendidikan kita. Sekali lagi, ayo sama-sama kita belajar, sama-sama kita maju, sama-sama kita mengingatkan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada CGP Angkatan 9, Bu Penny dan Pak Sidik, karena sudah mau menginisiasi kegiatan yang baik seperti ini. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 3 Babelan, Bapak Usman SPD MPD, yang terus memberi semangat kepada kita semua untuk memajukan SMA Negeri 3 Babelan, tempat kita bekerja, tempat kita memajukan anak bangsa. Memasuki acara berikutnya yaitu pemaparan paradigma perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Penny Saptorini. Kepada Bu Penny, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Babelan, Bapak Usman SPD MPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Fendri ST, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Warsa Subekti MPD, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Bapak Dr. Agus Samudro MM, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Bapak Indra Raharja SPD, serta Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Litbang, Bapak Johari SPD MM. Tidak lupa pula Bapak Ibu Guru, beserta tata usaha SMA Negeri 3 Babelan yang sama-sama saya hormati, saya banggakan, dan terima kasih atas kesediaannya di pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu. Ada yang sedang menjadi juri lomba, ya, mungkin juga ada yang sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, tetapi berkenan untuk meluangkan waktu karena di pagi hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi, ya Bapak Ibu. Sebetulnya lebih tepatnya berdiskusi. Saya bukan narasumber, ya, artinya sebetulnya hanya berdiskusi menyampaikan apa yang kami dapatkan, ya, saya dan Pak Sidik dapatkan di Diklat Calon Guru Penggerak. Ya, sebetulnya ini sudah terlambat, ya Pak Sidik, ya, harusnya kemarin, tetapi karena memang situasi belum memungkinkan, jadi ya kami coba lakukan hari ini. Ya, saya masih tetap berpegang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya, daripada kegiatan diseminasi ini tidak dilaksanakan. Jadi menurut hemat kami lebih baik kita laksanakan walaupun memang terlambat.
Tak lupa pula sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan sama-sama arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan itu menjadi catatan kita bersama. Ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Program kegiatan sudah bagus, tapi tadi dikatakan dalam pelaksanaannya ya kontrolnya kurang atau barangkali evaluasinya yang kurang ya. Ya mudah-mudahan tetap bersemangat walaupun ini sudah di penghujung tahun ya. November, Desember sudah di depan mata dan biasanya sih kalau kita itu mengakhiri tahun itu nanti akan ada refleksi gitu kan ya, ada evaluasi atau catatan akhir tahun dan mudah-mudahan di tahun 2024 nanti kita akan lebih bersemangat lagi menyambut semester baru ya, kemudian juga tentunya pengalaman kita dalam menerapkan kurikulum merdeka juga sudah 1 semester, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, mohon izin nanti saya untuk share screen dan saya sudah membagikan bahan tayang hari ini. Karena cukup panjang temanya atau materinya, sehingga nanti saya bagi 2 termin ya. Tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Sidik. Di awal kita akan fokus ke perubahan paradigma ya, perubahan paradigma pembelajaran. Karena itu cukup panjang, ada beberapa slide. Kemudian nanti yang berikutnya adalah disiplin positif sampai segitiga restitusi. Ini diskusinya santai aja ya Bapak Ibu, jadi santai tapi mudah-mudahan ada yang bisa kita dapatkan dan yang lebih penting adalah bisa kita implementasikan dalam pembelajaran kita di kelas. Saya mohon izin untuk share screen. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah muncul tayangannya? Sudah, iya. Terima kasih. Ya, saya sudah melihat ini Pak Juyono sudah merespon. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya baik, ini sedikit perkenalan barangkali. Jadi di kelompok kami, kebetulan saya dengan Pak Sidik tidak satu kelompok gitu ya. Di kelompok kami pengajar praktiknya adalah Pak Deska Agus Wijayanto, beliau guru di SMK Negeri 1 Tambun Selatan. Rumahnya di Pondok Gede. Kemudian fasilitator kami adalah Ibu Anissa Al-Haqqo. Beliau itu dari jauh, dari Bontang, dari Kalimantan Timur ya, sehingga kalau kami Zoom meeting kadang juga ada kendala sinyal, zona karena perbedaan zona waktu juga ya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah jarak tadi tidak membuat kami terkendala. Alhamdulillah justru kami saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman dan sebagainya. Sorry, mohon maaf. Nah, baik Bapak Ibu, ini materi yang akan kita diskusikan hari ini. Beberapa topik ya, ini kalau di Diklat Guru Penggerak itu di modul 1.4. Alhamdulillah sekarang saya, Pak Sidik ya, dan teman-teman di CGP sudah masuk modul 2.1. Materi budaya positif itu yang pertama kita akan mulai dari perubahan paradigma pembelajaran. Ya, kemudian nanti kita akan lanjut ke disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, tentang perubahan paradigma pembelajaran ini, saya yakin Bapak Ibu masih ingat ketika kita pertama kali dikenalkan dengan kurikulum merdeka. Nah, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin merespon, kira-kira apa ya perubahan paradigma pembelajaran itu? Boleh Bapak Ibu raise hand, nanti boleh dibantu Pak Sidik mungkin bisa melihat Bapak Ibu yang raise hand, atau mau langsung merespon, silakan. Ada Bapak Ibu? Oh, sebentar saya cek di kolom chat ya. Oh ya, di kolom chat bukan pertanyaan atau jawaban. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau langsung. Bentar, saya lihat dulu. Ada yang mau langsung memberikan tanggapan Bapak Ibu tentang perubahan paradigma pembelajaran? Sebentar Pak Sidik, Pak sabar dulu, Pak Sidik jangan merespon dulu. Pak Sidik mau dahat namun nih. Satu guru satu ilmu. Yang lain Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan? Atau saya acak aja kali ya Pak Sidik ya, boleh ya kayaknya minta tolong.
Kayaknya siapa nih ya yang lagi rame-rame aja dia yang di ruang guru. Iya ya Bu Rena. Bu Rena deh, Bu Rena. Bu Rena tadi saya sempat melihat itu tertangkap kamera. Silakan Bu Rena. Bagaimana perubahan paradigma pembelajaran yang Bu Rena pahami? Jawab. Silakan. Misalnya dulu, misalnya dulu, izin ke misalnya. Ayo Bapak Ibu, nanti ada keterwakilan dari IPA, IPS gitu ya, olahraga, PAI gitu ya. Yuk biar kita sama-sama ini punya persepsi yang sama tentang perubahan paradigma pembelajaran. Silakan. Atau sebelahnya mungkin kalau Bu Rena masih malu-malu, boleh dibantu. Nggak apa-apa, yang terpikir saja saat ini. Apa ya perubahan paradigma pembelajaran? Atau saya masih belum berubah paradigmanya? Silakan Bu Akib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Penny, kalau memang jawabannya rada-rada kurang pas gitu. Ya, tidak Kalau apa-apa. Silakan. belajar itu, kalau dulu mungkin paradigmanya itu guru yang memberikan materi, yang memberikan ilmu-ilmu kepada siswanya. Tapi saat ini sudah mulai berubah nih. Jadi siswa itu mencari materi sendiri dengan arahan dari gurunya. Sama halnya ketika dulu saya ngajar, saya capek banget harus ngajar dari A sampai Z. Tapi saat ini ketika berubahnya paradigma belajar itu, saya lebih ke memanajemen siswa untuk mengarahkan materi-materi yang akan dipelajari. Misalkan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, saya lebih memberikan arahan kepada siswa-siswinya secara garis besar. Dan siswa-siswinya lah yang mencari materi tersebut. Saya hanya memberikan feedback pada siswa, sementara siswa yang belajar duluan gitu, belajar sebelum kita mengajar, siswa udah belajar duluan. Sifatnya saya sebagai guru hanya sebagai penyempurna dari apa yang siswa belum dapatkan. Mungkin itu dulu Bu Penny, silakan barangkali ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih Bu Penny. Iya, mohon maaf tadi ternyata termute speakernya. Ya, terima kasih Bu Akib. Nah, kita boleh berikan aplaus Bapak Ibu untuk jawaban yang sudah diberikan oleh Bu Akib. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang udah nggak capek ya Bu Akib ya ngajar matematika? Alhamdulillah nggak terlalu capek Bu Penny, apalagi Iya. 12 itu saya udah merancang siswa untuk presentasi dari setiap bab yang disampaikan. Jadi ketika siswanya sudah mengajarkan materi, saya hanya sebagai fasilitator. Kalau memang siswa belum paham, baru saya bahas ulang. Tapi kalau sudah paham, ya sudah dilanjutkan. Itu sih, Iya, Bu. baik. Alhamdulillah. Ya, itu bisa kita sebut dengan nama student center ya, Bu Akib ya. Atau kalau zaman kita dulu, sebetulnya ada ya cara belajar siswa aktif ya, CBSA ya. Cuma dulu mas suka dipelesetkan ya. Cul budak apa? Sina anteng gitu ya. Ya jangan ya. Ya baik Bapak Ibu. Saya ingin mendapatkan satu persepsi lagi dari Bapak-bapak guru ini yang ada di sini. Biar balance ya. Jadi ada keterwakilan gender juga di sini. Baik dari gender ataupun dari subjek pelajaran. Berarti selain guru matematika. Silakan Bapak Ibu. Bapak-bapak mohon maaf. Ayo Bapak-bapak yang ada di sini. Saya cek ini yang ada di kamera saya. Ada Pak Johari, ada Pak Tusworo, ada siapa lagi ya? Yang bapak-bapak Pak Juyono, ya boleh beda subjek ya. Pak Johari kayaknya rame-rame nih, boleh silakan. Pak Tusworo atau Pak Juyono atau bapak guru yang lain boleh. Sementara untuk teman-teman tata usaha mungkin ini dulu ya. Nah, nanti di kesempatan yang lain nanti mungkin ada tema yang nanti berkaitan dengan tata usaha. Silakan saya beri kesempatan satu lagi untuk bapak-bapaknya. Itu sebelahnya Pak Heru kayaknya Pak Dede BR itu. Bukan. Pak Dede Baitur Rahman bukan itu sebelahnya Pak Heru. Boleh kalau mau berpendapat Pak Dede?
Pak BR mau ikut, Bu? Iya, itu sebelahnya Pak Dede Baitur Rahman sepertinya. Silakan Pak Dede BR. Nah, silakan Pak Dede BR. Ini masih fresh ini, baru lulus PPG kan. Nah, berarti masih apa nih tentang perubahan paradigma pembelajaran? Apa? Di DBR nggak ada, Bu Penny lagi ke kantin. Yang ada Pandi. Ini yang di sebelah Ini di Pak sebelah Heru. saya. Tuh, di sebelah Pak Heru, Bu Akif ada. Oh, ya ke atas dia. Silakan Pak Dede Baitur Rahman. Makanya lu ngejum Tentang perubahan paradigma pembelajaran, Pak Dede, silakan. Kalau tadi Bu Akif katanya siswa lebih aktif gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, coba mohon maaf Pak Dede BR, lebih dekat ke speakernya kayaknya kurang jelas. Cara pemberian materi kepada anak yang memang harus sedikit tersalah gitu. Cuma agak sedikit banyak juga biasanya kita bahas satu bab itu cukup subbab. Nah ini dalam satu apa ya, dalam empat temuan ini agak sedikit apa namanya banyak juga ini. Konteks materinya juga memang berbeda. Kurikulum kita ada simpelnya tuh. Tetapi ya untuk materi yang disampaikan kepada siswa ya memang harus diterapkan. Jadi kita konteks materi itu nggak ada terlalu jauh kemana-mana gitu. Artinya yang kita hanya ngisi gambaran kita pakai, ya itu lebih memudahkan dari guru. Kita kalau memudahkan guru dalam memberikan materi kita sih yang penting dari ini itu masih proses untuk kita sendiri. Dan kemarin pun waktu jadi memang saya di kurikulum yang memang sedang berjalan saja. Jadi pengalaman 2013 sendiri saya juga masih belajar. Dan mudah-mudahan nanti setahun atau 2 tahun hasil kurikulum ini sudah lebih terbiasa lagi. Lalu untuk dari segi penilaian ya itu juga tadi. Segi penilaian yang sekarang ini memang cukup banyak sekali penilaiannya gitu. Kalau biasa kita memberikan nilai 4 atau 5, dan ini kita kurang lebih dalam semester ini ada 8, satu negara ada yang 10 gitu untuk kuliah materi gitu. Itu agak merepotkan juga. Begitu aja Bu mungkin tanggapannya ya. Iya, baik. Ya. Tapi saya tahu arah dan tujuannya memang perbaikan mutu pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dede Baitur Rahman ya. Tadi sudah kita dengar bersama-sama, ada sisi positifnya tapi juga ada sisi ya mungkin saat ini masih kita beradaptasi gitu ya, masih beradaptasi dengan perubahan kurikulum ini karena ini memang tahun pertama kita terapkan di SMA 3 Babelan. Kalau tadi Pak Dede BR agak apa tadi dengan penilaiannya macam-macam gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kemarin kita yang input nilai itu nilai PTS ya. Kalau biasanya ada nilai pengetahuan, keterampilan, ya. Kalau kemarin kayaknya sebetulnya lebih simpel ya. Cuman memang di penilaiannya agak banyak ya. Ya baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ya ke slide berikutnya. Bentar. Nah, inilah tadi yang kita diskusikan tentang perubahan paradigma belajar atau perubahan paradigma pembelajaran. Jadi, pada saat ini
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah merumuskan seperti apa sih karakter atau profil pelajar yang ingin dihasilkan oleh pendidikan di Indonesia. Tadi betul yang disampaikan Pak Dede Baitur Rahman bahwasanya perubahan kurikulum itu semata-mata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan, mutu lulusan pendidikan di Indonesia. Dan profil pelajar Pancasila ini dinilai sudah mampu mencakup karakter-karakter ideal yang sebaiknya dimiliki oleh generasi muda kita. Nah, profil pelajar Pancasila ini bisa tercapai melalui satu penyusunan kurikulum tentunya yang sudah diadaptasikan. Kita ingat lahirnya kurikulum Merdeka ini tidak lepas dari pandemi ya Bapak Ibu, pandemi COVID-19. Jadi waktu itu pemerintah memberikan 3 opsi, mau menggunakan kurikulum darurat ya, atau mau menggunakan kurikulum 2013 yang disesuaikan ya, yang disederhanakan ya, atau mencoba menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, pada waktu itu awalnya masih banyak yang ragu-ragu untuk melaksanakan kurikulum Merdeka, tapi memang karena perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, mau tidak mau ya kita menerapkan kurikulum Merdeka itu. Dan alhamdulillah kita sudah memberanikan diri untuk menerapkan kurikulum Merdeka, sebab kalaupun kemarin kita menunda, tahun depan di tahun 2024 Kementerian sudah ketok palu, semua sekolah harus menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian yang berikutnya, profil pelajar Pancasila tadi akan bisa kita wujudkan melalui proses pembelajaran. Ya, tadi pembelajaran yang tentunya kita harus mau membuka pikiran kita, mau membuka ya kita jangan tertutup, jangan seperti itu saja pembelajarannya. Karena memang generasi sekarang sudah sangat berbeda dengan generasi kita zaman dulu. Mungkin kalau yang kemarin di grup ibu-ibu ya, pernah adalah diskusi ringan begitu, dan saya memberikan komentar di situ, memang anak-anak sekarang lompatannya jauh lebih cepat daripada kita sebagai orang tua ya. Termasuk yang di-share Pak Jiono kalau nggak salah ya tadi malam di grup tentang keresahan seorang guru bagaimana ketika menyikapi anak didiknya begitu bebas menggunakan handphone, sementara orang tuanya pun tidak ada kontrol terhadap handphone anak-anaknya. Kemudian yang terakhir tadi yang disebutkan Pak Dede Baitur Rahman adalah asesmen berkaitan dengan proses penilaian. Dan penilaian itu di kurikulum Merdeka kita sama-sama memahami asesmen tidak hanya berupa asesmen sumatif ya, ulangan harian, PTS, PAS, PAT, tapi justru yang lebih penting adalah dimulai dari awal, asesmen diagnostik. Jadi ketika kita menerima murid-murid kita, bertemu dengan mereka untuk pertama kali, setelah kita berkenalan dan sebagainya, maka sebelum kita membelajarkan suatu topik, langkah lebih baiknya kita melakukan asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik itu nanti untuk mengukur kesiapan murid-murid kita untuk mempelajari materi yang akan kita ajarkan. Nah, di sini perubahan paradigma pembelajaran itu meliputi 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, jadi tadi yang disampaikan Bu Akib bahwasanya saat ini cenderung kita hanya menjadi fasilitator, kita hanya mendampingi murid-murid kita berproses belajar karena sekarang kegiatan lebih didominasi oleh murid-murid. Biarkan mereka yang berproses, mereka berkembang, mereka menemukan hal-hal baru ya. Yang penting kita sebagai orang tua itu menjaga gitu ya, menjaga supaya mereka tidak salah masuk, supaya mereka tidak keliru. Kalau dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara diumpamakan guru atau orang tua itu ibarat seorang petani yang memelihara tanaman. Jadi tanaman itu dirawat ya, dipupuk, disiram ya, dan kita tidak intervensi terlalu jauh ya. Artinya setiap anak itu dilahirkan sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Dan saat ini kita berada di zaman yang begitu banyak perubahan atau sering disebut dengan era disruption era ya, banyak ketidakpastian. Hari ini begini, besok sudah berubah lagi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini pernah kita diskusikan juga di webinar kalau tidak salah Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Memang menjadi tantangan bagi kita Bapak Ibu ketika kita mengajar kelas yang gemuk ya, kelas yang jumlahnya lebih dari 36 itu tentu membutuhkan memori yang bagus ya. Terus terang saya bukan tipikal orang yang memorinya bagus, jadi kadang saya ketemu murid itu juga lupa namanya siapa, tapi kalau wajah tidak lupa. Jadi kita mungkin perlu membuat catatan ya, seperti tadi Bapak Kepala Sekolah mengingatkan Pak Jiono untuk membuat catatan ya, catatan hari ini. Nah, itu penting Bapak Ibu ya. Catatan terutama untuk kita yang memorinya tidak terlalu bagus, kita membutuhkan alat bantu untuk mencatat.
Demikian juga catatan tentang murid-murid kita, Bapak Ibu. Kita di aplikasi nilai itu ada jurnal guru ya, tapi saya pribadi juga jarang mengisi jurnal guru. Tapi kalau catatan manual di buku daftar nilai, di buku jurnal pembelajaran itu ada ya. Itu alangkah baiknya kita punya catatan tentang si A, si B, si C, dan seterusnya. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu saya masuk di kelasnya Misyara, di kelas 10D. Itu ada anak yang di presensi itu alpanya banyak, sakitnya banyak, dan kemarin dia masuk. Saya senang sekali, saya panggil anak itu, saya tanya kenapa dia jarang masuk. Ternyata anak itu, mohon maaf Bapak Ibu, anak itu ibunya sudah meninggal, kemudian bapaknya kerjanya di Sentul, dan dia masih punya adik yang SD gitu, sehingga kadang-kadang mungkin dia tidak, ya namanya anak segitu ya, masih kelas 1 SMA gitu. Dan saya hanya berpesan, kalau misalkan kamu tidak berangkat, tolong usahakan orang tua kamu yang menghubungi wali kelas gitu. Jadi sebetulnya dia bukan anak yang nakal, bukan anak yang tidak ingin sekolah, tapi mungkin karena keadaan. Ya, termasuk juga mungkin hari ini kita punya PR ya, Sabrina, dan mungkin beberapa kasus-kasus anak-anak khusus di sekolah kita. Mari Bapak Ibu kita sikapi itu sebagai memang fenomena diferensiasi, ya, fenomena keragaman peserta didik kita. Nah ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ini di luar kepala ya tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Bahkan ada lagunya ya Bapak Ibu, kalau kemarin kita menyimak senam yang di stadion ya, itu ada lagunya tentang profil pelajar Pancasila. Tapi yang lebih penting bukan sekedar hafal lagunya Bapak Ibu ya, tapi bagaimana kita memaknai nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini hati-hati Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu beredar di grup MGMP kami itu ada semacam statement ya, wah hati-hati nih sekarang kementerian menghapus frasa beragama. Wah, itu isu yang sensitif ya Bapak Ibu, kemudian diluruskan oleh rekan kami, sebutnya frasa agama tidak dihilangkan ya, hanya saja di situ memang berganti kalimat gitu. Nanti kalau kita cermati di sini, poin pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia itu adalah ya inti atau saripati dari agama itu kan ya. Jadi kita juga harus mengawal supaya pendidikan di Indonesia selalu landasan pertamanya atau nilai pertama yang ingin diraih adalah nilai keimanan ketakwaan ya. Jadi jangan sampai itu lepas. Bagaimana pondasi negara kita, dasar negara kita yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Kita sama-sama kawal Bapak Ibu, termasuk juga nanti kita teruskan kepada anak didik kita, generasi muda setelah kita, jangan sampai nanti kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kemudian menggerus nilai-nilai keimanan dan ketakwaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah ini kita sebagai bangsa Indonesia, sejak lahir, para pendiri negara kita pun sudah mendeklarasikan Bhinneka Tunggal Ika. Dari Sabang sampai Merauke, kita ratusan suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan kita dibingkai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila lah yang menyatukan Indonesia, dan mari kita bangunkan kesadaran dalam diri anak didik kita, termasuk ketika mengucapkan atau menirukan lafal Pancasila setiap hari Senin, itu tidak hanya sekedar di lisan, tapi kalau bisa kita ajak anak-anak kita juga untuk memaknai dari setiap sila Pancasila yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah bergotong royong. Nah, ini adalah salah satu nilai keunggulan bangsa Indonesia yang sudah terkenal sejak zaman dulu. Kita terkenal dengan masyarakat yang ramah, suka bergotong royong, suka membantu ya. Dan alhamdulillah di SMA 3 Babelan untuk nilai kegotong royongan saya kira sudah bagus ya. Hanya saja, nah ini mungkin PR Bapak Ibu ketika kita di kelas ya, usahakan kita ada kekompakan, misalkan untuk ayo anak-anak kita jaga kebersihan dan kerapian kelas gitu. Jadi di situ kita sambil menumbuhkan kesadaran anak didik kita, terutama yang piket dan juga semua warga kelas. Apalagi sekarang sudah ada bank sampah, jadi mungkin anak-anak juga sudah senang untuk memilah sampah. Ya, barangkali yang masih menjadi permasalahan nanti barangkali bisa diteruskan ditindaklanjuti oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana terkait tempat sampah di lantai 2 dan lantai 3 yang di gedung A. Itu kadang-kadang kalau udah jam habis zuhur itu udah sampahnya udah penuh karena memang tempat sampahnya mungil, terlalu mungil untuk jumlah siswa yang sebegitu banyak.
Kemudian yang berikutnya adalah nilai kreatif. Nah, nilai kreatif ini saya kira kita mengakui Bapak Ibu ya, nilai kreativitas anak-anak kita hari ini itu luar biasa. Bahkan mungkin kita hanya memberikan stimulus sedikit dan mereka nanti akan mengerjakan tugas dengan mungkin di luar harapan kita, wah melebihi harapan kita, mungkin melebihi ekspektasi gitu ya. Jadi anak-anak memang anak-anak generasi sekarang itu memiliki nilai kreativitas yang jauh melampaui kita ya. Saya kira Bapak Ibu di sini juga semuanya sudah kreatif ya, tetapi tadi zaman itu tidak bisa berbohong Bapak Ibu. Saya pernah baca, saya lupa ya apakah di grup ini, mohon maaf, di grup kelompok saya kebetulan ada yang usianya sudah sepuh dan beliau berkomentar usia itu akan mempengaruhi kecepatan dalam menerima suatu perubahan ya. Katanya seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya berharap kita semuanya tetap punya semangat muda ya, walaupun misalkan sudah usia 50 ke atas dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya adalah bernalar kritis. Nah, kita perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik Bapak Ibu ketika kita mengajar di kelas. Jadi ketika pertanyaan itu tidak hanya sekedar apa gitu ya, tidak hanya sekedar di mana ya, tapi coba buatlah pertanyaan mengapa, bagaimana ya. Kalau mengapa pasti anak-anak akan berpikir kenapa begini, kenapa begitu, dan ketika kita tanya bagaimana mereka akan berpikir untuk problem solving. Untuk menjadi untuk menjadi orang yang berkontribusi menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir adalah nilai kemandirian. Nah, anak-anak di sekolah kalau untuk di SMA saya kira nilai kemandiriannya sudah bagus ya Bapak Ibu. Beda sekali ketika kita mungkin bertemu dengan teman-teman guru yang mengajar di SD, di TK, ya itu nilai kemandiriannya barangkali mereka usahanya jauh lebih susah daripada kita. Tetapi bukan berarti guru-guru di SMA ya kita tidak punya tantangan. Pasti ada tantangan Bapak Ibu ya. Ketika kita memberikan penugasan mungkin kepada anak-anak, penugasan kelompok ya. Mungkin ada yang memang dia itu mandiri, dia bisa berkolaborasi, tapi ada juga yang mungkin sudah tidak mandiri, tidak mau berkolaborasi juga. Nah, itu mungkin PR ya, murid-murid spesial kita yang perlu kita berikan treatment khusus ya, mungkin seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjut ke budaya sekolah ya. Jadi profil pelajar Pancasila tadi akan bisa terwujud melalui satu pembelajaran ya, melalui kegiatan intrakurikuler. Ya, PR barangkali untuk di sekolah kita adalah bagaimana kita merancang pembelajaran kolaboratif ya Bapak Ibu. Ya, ini sudah pernah dicontohkan oleh beberapa guru mapel dan itu alangkah baiknya kalau bisa juga diikuti oleh mapel-mapel yang lain ya. Karena kita selain tatap muka di kelas, kita juga ada proyek kolaboratif. Kemudian yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Ini sudah kita laksanakan kemarin yang P5 di stadion ya tentang bangunlah jiwa dan raganya. Alhamdulillah SMA 3 Babelan kalau berkaitan dengan olahraga ya seni itu banyak murid-murid yang sangat berkompeten di situ. Guru-gurunya juga sangat berkompeten ya. Saya yakin ini semuanya jago nyanyi ya. Mungkin apalagi ya olahraga ya. Tidak hanya bapak-bapaknya nih, ibu-ibunya juga sama ya. Semangat. Kemudian yang berikutnya adalah melalui ekstrakurikuler. Nah, ini alhamdulillah ekstrakurikuler di SMA 3 Babelan sudah semakin banyak, terus berprestasi dan ada tambahan baru ya, alhamdulillah untuk basket dan ekskul yang lainnya yang berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana. Alhamdulillah karena ada tambahan, jadi sudah bisa dilaksanakan. Dan ini saya yakin anak-anak sangat senang dengan ekskul-ekskul yang ada di SMA 3 Babelan. Kemudian yang terakhir inilah budaya sekolah. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana kita membangun budaya sekolah yang positif di SMA 3 Babelan. Ya, budaya sekolah itu harus kita tumbuhkan bersama, kemudian ada konsistensi dalam pelaksanaannya dan ada keberlanjutan. Ya, di sini berkaitan dengan iklim sekolah, kebijakan dari pimpinan, ya, kemudian pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, sepertinya kita harus duduk bersama, merumuskan budaya sekolah apa saja yang ingin kita tumbuhkan di SMA 3 Babelan. Tidak lepas dari visi dan misi sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, beberapa prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama adalah pembelajaran bermakna. Jadi kita usahakan, pembelajaran yang kita laksanakan itu memiliki makna bagi anak didik kita.
Jadi kadang-kadang mungkin anak bertanya, apa sih manfaatnya saya belajar bahasa Inggris dalam kehidupan saya? Wah, kalau bahasa Inggris pasti banyak ya. Wah, guru bahasa Inggris nggak kurang jawaban ini. Oh, nanti kamu buat kerja nak di perusahaan, nanti buat kuliah dan sebagainya. Mungkin ada lagi yang bertanya, apa sih gunanya saya belajar sejarah gitu. Nah, ini mungkin saya ingin dengar ini nanti ya, respon dari Bapak Ibu guru. Atau kalau gunanya matematika pasti udah tahu, wah buat ngitung-ngitung nanti. Kamu buat ngitung duit, buat ngitung ya ketika kamu kerja dan sebagainya. Kalau olahraga jelas, membentuk badan yang sehat, ya seni juga sama, jelas. Nah, ini mungkin apa nih manfaatnya belajar sejarah? Siapa ya? Kayaknya tadi ada beberapa guru sejarah. Boleh mungkin saya ingin mendengar suaranya. Tadi ada Suhu, Pak Johari ada. Kalau Bu Mimin dan Bu Heflin saya belum tahu ini. Ada tidak ya? Boleh mungkin dibantu. Kalau untuk bahasa saya kira itu juga, wah anak pasti udah tahu kegunaannya belajar bahasa. Boleh Pak Johari, apakah standby? Tidak ada ya, Pak? Baik, kalau tidak ada, Bu Mimin atau Bu Yafin, ada tidak Pak Sidik? Mungkin mohon bisa dibantu dilihat di partisipan. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baik, untuk guru sejarah tidak ada ya, sehingga saya tidak bisa mendengarkan ini nih. Ya, baik. Berarti kalau begitu saya lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembelajaran bermakna ini relevan sekali dengan pembelajaran kontekstual ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan satu tema apa, kalau bisa kita hubungkan dengan realitas sehari-hari. Sehingga anak di situ mampu menghubungkan antara apa yang dia pelajari dengan realitas kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pembelajaran paradigma baru juga mengarah pada pembangunan kapasitas murid-murid kita untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi Bapak Ibu, kita harus memberikan penguatan pada anak didik kita bahwasanya mereka belajar itu tidak hanya berhenti ketika selesai kuliah, selesai SMA apalagi, tetapi belajar yang sesungguhnya adalah di kehidupan nyata. Mungkin ada yang pernah mendengar istilahnya universitas kehidupannya, itu tidak ada selesainya. Selesainya adalah ketika kita meninggal nanti. Ya. Jadi belajar itu apa saja? Belajar dari belajar berkaitan dengan disiplin ilmu kita, belajar tentang kehidupan sosial, belajar tentang agama dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan kompetensi dan karakter secara holistik. Nah, jadi saat ini mungkin yang sangat kentara perubahannya adalah di seleksi masuk perguruan tinggi negeri Bapak Ibu. Jadi kalau dulu seleksinya berdasarkan mapel UN gitu ya, dan sekarang sudah diganti dengan soal-soal skolastik. Itu sangat berbeda Bapak Ibu. Jadi mungkin yang diuntungkan di sini adalah guru bahasa, guru matematika ya, karena memang ada literasi numerasi ya, ada kognitif ya, kemudian ada yang berkaitan dengan skolastik ya, lebih kepada mungkin semacam psikotes ya seperti itu. Nah, ini kita harus bekalkan kepada anak didik kita. Jadi anak-anak sekarang memiliki kompetensi yang holistik ya, yang menyeluruh. Ya, dia pandai olahraga, tapi dia juga bisa seni ya. Mungkin kita bisa lihat itu pada anak-anak didik kita. Misalkan contoh kemarin Marcel ya, yang saya sempat dengar dia baca monolog ikut lomba. Marcel itu jago, kalau nggak salah atlet wushu ya dia. Tapi ternyata menurut Bu Haji Yaya, Marcel itu ngajinya bagus gitu. Dan ternyata kemarin dia membuktikan juga dia juga punya jiwa seni yang bagus. Dia berani maju lomba mewakili kelasnya untuk membacakan monolog ya. Kalau nggak salah ceritanya tentang Malin Kundang ya. Mohon diluruskan nanti para dewan juri ini ada Bu Nina dan teman-teman di situ. Saya kemarin sempat mendengar saja. Kayaknya lagi baca monolog Malin Kundang. Kemudian pembelajaran paradigma baru itu juga pembelajaran yang relevan ya. Jadi relevan dengan tadi kehidupan sehari-hari, relevan dengan apa yang akan mereka lakukan di masa depan gitu ya. Ini sedikit kemarin saya mengomentari esainya Ketua OSIS ya, Afni dan juga Fahri, ternyata mereka disuruh menuliskan life plan mereka 5 tahun ke depan. Nah, jadi di kurikulum Merdeka pun kita sekarang yang anak-anak kelas 10 sudah diarahkan nantinya mereka mau jadi apa, sehingga mereka nanti mempelajarinya apa saja. Sehingga apa yang mereka pelajari itu nanti relevan dengan apa yang akan mereka tekuni. Dan yang terakhir adalah berorientasi masa depan berkelanjutan. Ya, ini jadi kita harus
bisa meyakinkan kepada anak didik kita untuk memiliki visi jangka panjang mereka, ya artinya mereka ingin menjadi apa di kehidupan mereka nanti gitu ya. Nah, ini mungkin tidak terbayang ya waktu kita zaman kita SMA Bapak Ibu ya, wah kita SMA boro-boro mikir seperti itu gitu. Ya ini ya pembelajaran berpihak pada murid Bapak Ibu. Di sini apa sih indikatornya? Yang pertama, pembelajaran tersebut menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu murid-murid. Jadi di asesmen diagnostik biasanya kita udah bisa mengidentifikasi tuh, oh anak ini minatnya apa, terus oh anak ini masih butuh dibantu dalam hal apa, ya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, menggunakan model dan metode pembelajaran yang menggali motivasi dan mendorong murid-murid untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya ini Bapak Ibu perlu mencoba berbagai model ataupun metode pembelajaran ya. Makanya dengan adanya webinar guru, itu alhamdulillah kita bisa saling tahu, oh di pelajaran ini pakai model ini, di pelajaran ini pakai metode ini. Dan itu sebetulnya sudah termasuk praktek baik Bapak Ibu yang bisa memberikan inspirasi bagi rekan sejawat untuk bisa mengadaptasikan di mata pelajarannya. Kemudian yang terakhir, nah ini mungkin bahasanya saya juga pertama kali itu agak pusing juga, mengembangkan potensi, bakat, dan minat murid-murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini memang bahasanya Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya kodrat alam itu misalkan seperti ini Bapak Ibu. Kita yakin betul manusia itu diciptakan dalam 2 jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Nah ini juga PR Bapak Ibu untuk kita karena ada beberapa mungkin murid kita yang punya kecenderungan, mohon maaf, laki-laki tapi dia agak kemayu ya, melambai dan sebagainya. Ini kita harus jaga Bapak Ibu. Jangan sampai nanti dia keluar dari kodratnya. Ya, kita harus meyakinkan betul itu. Ya, laki-laki dengan jiwa maskulinnya, perempuan dengan femininnya, walaupun bukan berarti perempuan itu adalah makhluk yang lemah atau laki-laki itu adalah sosok yang paling kuat, tidak juga ya. Nah, nanti mungkin bisa boleh memberikan pendapat nih. Apakah setuju kalau laki-laki itu bukan sosok yang paling kuat? Atau sebaliknya, perempuan itu bukan makhluk yang lemah. Saya ingin mendengar ini responnya nih dari yang bapak-bapak dan ibu-ibu biar ada keterwakilan. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau, karena ini kita sedang membahas kodrat alam. Ada yang mau berpendapat? Mungkin Bu Nisa atau siapa ini Pak Jiono, Bu Aira ini dari tadi senyum-senyum ini Bu Aira. Bu Nina, Bu Raisa, Bu Fibri, Bu Niken, Bu Hajiaya, Bu Rahmawita, Pak Heri Purwanto, Bu Ratna. Silakan Bapak Ibu, biar kita interaktif ini diskusi. Boleh yang mau berpendapat. Ayo silakan. Ini Pak Siti udah nggak sabar ini pengen ngerespon ini. Iya, tapi kita beri kesempatan dulu ya Pak Sidik ya untuk Bapak Ibu yang lain. Ya, ayo. Silakan. Saya ingin dengar suaranya Bu Nisa deh. Terserah nih, mau menanggapi yang perempuan itu bukan makhluk yang lemah atau laki-laki bukan sosok yang paling kuat. Silakan. Ayo Bu Nisa. Ibu Rifkiatu Nisa. Baik, terdengar Ibu? Oh iya terdengar. Oh iya, mohon maaf lagi jadi dewan juri ya. Mohon maaf nih. Singkat aja deh, singkat ya, singkat. Iya. Jadi menurut saya untuk kodrat antara laki-laki dan perempuan untuk kuatnya sendiri ini Bu, mereka masing-masing punya apa ya? Bukan kategori. Jadi mereka tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi bisa kita balik, bisa kalau kuatnya itu dalam artian dari segi fisik, mungkin wanita itu lemah. Laki-laki bisa mengangkat galon, perempuan belum tentu. Tapi kalau kita balik kuatnya dalam artian lain, kita balik lagi, perempuan kuat untuk melahirkan, laki-laki kira-kira kuat atau tidak. Seperti itu Bu. Jadi mereka berdua punya arti kuat masing-masing untuk mewakili antara laki-laki dan juga perempuan. Iya, baik. Terima kasih Bu Nisa. Alhamdulillah. Saya ingin mendengar satu lagi nih perspektif dari laki-laki. Ini boleh nih bapak-bapak yang ada di tata usaha, Bapak Ibu di tata usaha boleh ikut memberikan respon, komentar.
karena ini tidak berkaitan dengan pembelajaran sih, masih ini universal ini sifatnya. Atau Bapak-Bapak guru ada yang mau berpendapat? Biar kita balance nih. Tadi sudah ada respon dari Bu Nisa, sekarang saya ingin mendengar dari Bapak-Bapaknya. Silakan. Ini di layar saya ada Pak Juyono, ada Pak Heri Purwanto, tapi tidak off on cam. Di ruang guru rame ini layar akunnya Pak Johari ini banyak yang tertangkap kamera. Ada Pak Fardan kayaknya, Pak Nurul Hardi, terus yang di belakang nggak kelihatan itu. Silakan boleh Pak, perwakilannya Pak. Boleh saya mendengar respon dari Pak Juyono atau Bapak-Bapak yang lain. Oh, ada Pak Aan itu kayaknya tuh. Kelihatan itu dari sini. Boleh? Silakan. Atau ada yang mau mewakili Bapak-Bapak? Silakan. Ada Pak Saiful juga ini tapi nggak tahu ini karena tidak on cam, saya tidak tahu apakah standby atau tidak. Silakan. Ada yang mau berpendapat, Bapak-Bapak? Pak Sidik, boleh dibantu colek Bapak-Bapak yang ada di situ, satu orang aja. Kebetulan saya di ruang TU, Bu, sendirian Oh, ini di Bu, nggak ruang ada TU. temannya. Oh, ya Iya. udah, berarti saya dicolek jarak jauh aja ya, bentar. Pak Heru tidak di dekat situ ya? Ya udah. Ya, Saya saya di ruang TU Oh sama ya. Pak BR Oh iya. sebelahan. Boleh Pak Heru barangkali mau memberikan tanggapan tadi tentang kodrat alam, kodrat zaman. Nah, mungkin kalau Pak Heru mungkin boleh berhubungan dengan kodrat zaman juga boleh karena berkaitan dengan perkembangan zaman ya, teknologi dan sebagainya. Boleh silakan Pak Heru. Waduh, maaf Bu, tadi saya lagi Oh serius iya, ini. oh iya baik. Depodeknya Pak BR. Oh Ini iya kita baik. hidup. Baik, boleh Bapak-bapak yang Jadi lain yang nggak ada dengar. di ruang guru. Iya, nggak apa-apa Pak Heru. Ini Pak Saipul Bahri lagi di mana ya kok? Sebentar, saya ingin menyapa yang ada di ruang guru. Ini banyak bapak-bapak ini. Boleh minta tolong Pak Juyono dicolek salah satu yang ada dekat Pak Juyono untuk memberikan respon. Atau Pak Juyono sendiri Aan, Bu. berkenan. Aan katanya mau beri komentar, Bu. Oh ya, boleh silakan Pak Ustadz Aan, ditunggu. Iya. Bu, katanya kata Pak Aan sih begini. Laki-laki itu lemah, orang bawa telur aja masih dibantu. Iya, gimana Pak? Gimana Pak? Mohon maaf tadi kayaknya ini nih sinyalnya. Gimana? Atau dari Pak Juyono mau menambahkan? Ya, baik Bapak Ibu. Ya, nanti ini bisa kita. Oh, Bu Aira raise hand. Baik, silakan Bu Aira, boleh disampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Wabarakatuh. Jadi saya coba berpendapat ya Bu mengenai kodrat laki-laki dan perempuan. Kalau pada kodratnya itu laki-laki itu diciptakan memang lebih kuat daripada perempuan karena laki-laki itu diciptakan untuk menjadi pemimpin bagi perempuan, baik pemimpin keluarga maupun pada dasarnya itu kan di dalam agama juga bahwa pemimpin itu adalah
bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan gitu Bu. Hanya saja mungkin eh, pada dalam kehidupan kita itu banyak juga perempuan-perempuan yang kuat gitu dan yang bisa melebihi kekuatan dari laki-laki seperti tadi yang dikomentari oleh Bu Nisa bahwa perempuan itu mampu menahan beban melahirkan, belum tentu laki-laki itu mampu gitu. Dan tadi juga perempuan yang bisa komen, yang laki-laki malah nggak ada yang komen nih, nggak ada yang mampu komen. Nah, jadi menurut saya bukan masalah kuat atau tidak kuatnya, tapi memang pada kodratnya itu laki-laki itu memang dilebihkan dari perempuan. Namun bukan berarti perempuan itu tidak bisa lebih maju dan juga untuk memimpin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Iya, baik. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih, tentang nih saya kalau sudah mulai pada banyak berpendapat, jadi kan kita jadi tambah wawasan juga ya. Aduh, Saya gerah ingin, juga nih, gerah nih. ini yang udah gerak kayaknya mau berkomentar nanti. Sebentar Pak Ipul, saya ingin membacakan yang ada di kolom chat ini tadi. Saya sempat baca beberapa berkomentar ya, Bu Nisa tadi berkomentar, termasuk kuat dalam berkomentar dan mengeluarkan pendapat. Oh ya, tadi sudah diulas juga oleh Bu Aira. Ini Pak Pur Ya Bu, saya berkomentar. mau komentar Bu. Ya, sebentar, sabar. Sesuai perkembangan zaman, keduanya harus saling menguatkan. Setuju, Pak Pur. Wah, ini Pak Pur dari generasi ke generasi nih, mengingatkan kita ya untuk saling menguatkan. Ya, baik, silakan Pak Ipul, Pak Saiful Bahri, gimana Iya. pendapatnya? Mungkin tadi yang disinggung oleh Bu Nisa bukan laki-laki nggak pada mau, mungkin kemaluannya besar kali Bu, jadi nggak mau komen. Itu penggunaan bahasa Indonesianya diperbaiki ya Pak Ipul. Nanti Oh iya, remedi rasa tuh sama Bu malunya, mungkin Aira. rasa malunya Bu. Nah, Rasa ya. malunya mungkin besar, jadi banyak yang nggak komen atau mungkin sedang sibuk. Menurut saya sesuai kodrat tadi sudah disampaikan, memang laki-laki lebih kuat dari perempuan dalam berbagai hal karena memang memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih. Ya diantaranya memang menjadi tulang punggung itu, dan harus juga melindungi tulang rusuk gitu dan lain sebagainya. Oleh karena itu laki-laki harus lebih kuat dari perempuan. Ya walaupun memang dalam beberapa hal ada beberapa pekerjaan perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, itu juga sudah disebutkan. Itu menurut pendapat saya Bu ya. Dan memang perlu diketahui juga, dan semua juga orang sudah tahu, di balik laki-laki yang kuat selalu ada wanita yang lebih kuat di belakangnya. Itu mungkin. Diralat Pak Ipul, bukan di belakangnya, katanya di sebelahnya Pak, karena katanya perempuan nggak ya. mau ditaruh di belakang, maunya di samping. Di belakang dijorogin ntar ya Bu. Betul. Iya, baik, terima kasih Pak Ipul. Ini guru matematika tapi banyak menggunakan diksi kata-kata kayak guru bahasa Indonesia ini tadi ya. Ya, baik. Ada lagi yang mau berpendapat Bapak Ibu? Kayaknya makin menarik ini diskusinya kalau masing-masing sudah mengeluarkan pendapatnya. Ada, ini tadi saya sempat melihat Bu Heblin dengan Bu Fibri kayaknya berdua nih. Wah, biasanya kalau berdua saling berdiskusi nih. Silakan, salah satu deh, Bu Fibri atau Bu Heblin. Tadi saya sempat ngabsen sih guru sejarah tadi ya di awal. Nanti boleh kalau mungkin Bu Heblin mau memberikan penguatan kepada kita bahwasanya penting loh belajar ilmu sejarah itu gitu. Silakan mau yang mengomentari ini atau yang tadi di awal boleh. Assalamualaikum Ibu Pen. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Evelyn. Ibu, mohon izin, ini saya mendengarkan sambil ngerjain rapot. Ya, jadi yang tadi terdengar itu selintas-selintas saja. Iya, nggak apa-apa Bu. Silakan. Siap. Berkomentar apa nih? Ya sudah. Gimana Bu Fibri? Mau memberikan tanggapan? Kayaknya di kanan nggak dengar. Oh, baik. Siap, Bu.
Ya, boleh nanti mungkin ya di yang sesi berikutnya nggak apa-apa. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu ya, berarti tadi kita sudah mendengar pendapat dari teman-teman kita tentang kodrat. Ya, ada yang berpendapat? Tidak, ya. Kalau ada yang berpendapat boleh raise hand atau silakan menyampaikan ya. Jadi tentang kodrat alam tadi ya, laki-laki dan perempuan memang memiliki kodratnya masing-masing. Ya, laki-laki tidak bisa hamil, melahirkan, menyusui ya dan sebagainya, itu adalah tugas-tugas kodrati perempuan ya. Tetapi kalau saya boleh menyimpulkan, laki-laki itu dibekali kekuatan lebih kepada kekuatan secara fisik ya Bapak Ibu. Karena memang di kedua pundaknya diciptakan memang untuk mampu menanggung beban. Tadi seperti yang disampaikan Pak Ipul, apa tadi harus mampu melindungi tulang rusuknya, begitu ya tadi Pak Ipul yang menyampaikan. Itu bahasanya sangat ini sekali ya, mengingatkan kita pada Adam dan Hawa seperti itu. Kemudian perempuan lebih dikuatkan pada psikologisnya, pada bagaimana perempuan itu banyak yang mampu menjalani kehidupan tanpa suami di sampingnya, tapi mungkin sedikit ya laki-laki yang mampu bertahan hidup untuk hidup sendiri, menghidupi anak-anaknya ketika misalkan mohon maaf mungkin istrinya sudah meninggal dunia dan sebagainya. Ya tadi kembali kepada yang disampaikan Pak Pur, saling melengkapi ya atau saling menguatkan. Kemudian yang satu lagi Bapak Ibu tentang kodrat zaman ya, ini Bapak Ibu kita tidak bisa menghindarkan bahwasanya hari ini pasca pandemi era digitalisasi sudah begitu masif masuk ke ruang-ruang kehidupan kita. Tidak hanya kita yang bekerja yang menggunakan handphone, tapi anak-anak kita yang sudah sekolah di SMA, SMP, SD, TK, bahkan mungkin anak balita yang belum PAUD pun sudah mahir menggunakan handphone. Nah, itu adalah perubahan zaman yang tidak bisa kita cegah, tapi kita hanya bisa membentengi anak-anak kita. Seperti video yang tadi malam di-share oleh Pak Juyono itu, ya mari Bapak Ibu kita melindungi anak-anak kita di rumah, kita jaga juga anak-anak kita yang ada di sekolah ya. Jangan sampai kemudian mereka terpapar hal-hal yang negatif ya, karena memang handphone itu berada bersama mereka 24 jam. Sementara mungkin orang tua ataupun guru ya tidak bisa memantau mereka 24 jam. Berikutnya ya, bentar. Nah, salah satu paradigma baru dalam pembelajaran selain berpihak pada murid adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini sudah pernah kita bahas, jadi mungkin saya akan agak cepat saja membahasnya. Inti dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, ini tugas berat Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan murid kita yang beragam. Kalau kami diskusi kelompok di CGP itu kadang-kadang suka ngiri dengan teman-teman yang ngajar di SD. Mereka itu guru SD, guru kelas gitu ya, mereka muridnya mungkin hanya 30 gitu ya. Tapi kalau di SMA, kebayang di SMA, SMK, di SMP, misalkan mengajar 9 kelas, ya 8 kelas, itu udah berapa ratus muridnya. Dan kita diminta untuk bisa mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Itu tentu bukan hal yang mudah Bapak Ibu, tapi bukan berarti terus kita ya udahlah kita mah apa adanya aja ya. Ya tetap kita harus berusaha mengidentifikasi minimal kita mengidentifikasi murid-murid yang masih membutuhkan bantuan dari kita. Kalau murid-murid yang sudah mandiri, sudah kemampuannya mungkin di atas rata-rata, kita malah bisa menjadikan mereka sebagai semacam tutor sebaya untuk teman-temannya. Nah, apa saja sih yang kita identifikasi mengenai kebutuhan belajar murid? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Nah, ini tadi, kesiapan belajar. Bapak Ibu mungkin pernah baca di WA Group waktu itu, sering diingatkan ya kita, Bapak Ibu yang mengajar di jam pertama atau Bapak Ibu yang mau mengajar, tolong dicek dulu kelasnya, apakah sudah bersih belum. Ya. Ayo Bapak Ibu, mari kita sama-sama kompak, kita setiap masuk kelas gitu ya, sebelum memulai pembelajaran, kita pastikan kelas itu sudah dalam kondisi bersih dan rapi. Sehingga anak-anak akan melihat, oh memang ada konsistensi dari semua guru yang mengajar. Ya, kalau hanya 1-2 guru, mungkin anak akan nandain, kalau pelajaran ini pasti suruh bersih-bersih. Kalau pelajaran itu santai gitu ya. Ayo Bapak Ibu, karena kesiapan belajar itu bisa dilihat dari aspek fisik, ya, kondisi ruang kelasnya, termasuk juga kesiapan secara mental, secara psikologisnya.
Ya kalau masalah panas ya dan sebagainya itu ya itu masalah memang di sekolah kita, apalagi yang mengajar di kelas 12 IPS 1 2 ya, saya nggak tahu kalau 3 itu kalau udah habis duhur itu udah kayak di open ya Bapak Ibu, dan mereka bertahan tidak membeli kipas itu. Saya juga bingung. Nanti mungkin Bapak Ibu wali kelasnya bisa merespon itu untuk kelas 12 sampai hari ini masih bertahan tidak memiliki kipas angin ya. Jadi untuk yang kelas 10 mungkin relatif sudah terkondisikan, mungkin anaknya juga masih nurut-nurut ya, orang tuanya juga kooperatif, kasnya lancar, sehingga sarana di kelasnya bisa dilengkapi. Tetapi yang lebih penting Bapak Ibu dari kesiapan aspek fisik adalah tadi kesiapan mental, psikologis anak-anak kita ya. Jadi bagaimana kita harus selalu punya energi positif ketika mau masuk kelas gitu ya. Jangan sampai kita sedang punya banyak problem, kita sedang ya lagi mungkin dalam tanda kutip ya mungkin lagi bete gitu untuk ngajar, tapi kita paksakan. Mending kita mungkin ya kalau yang muslim ya, ya alhamdulillah ini rata-rata muslim ya. Jadi bisa mungkin ambil air wudhu dulu atau baca Quran dulu atau mungkin apa dulu deh. Yang penting ketika kita masuk kelas jangan sampai kita kondisi kepala lagi panas, lagi mendidih ya. Nanti ketemu anak-anak yang ya jadinya makin kacau nanti pembelajarannya ya. Kemudian minat belajar. Nah, ini Bapak Ibu kita juga harus mengidentifikasi minat belajar anak-anak kita. Memang agak berat Bapak Ibu karena pembelajaran di kita di Indonesia itu kurikulumnya begitu padat dengan pembelajaran yang begitu banyak. Anak mungkin harus mengikuti 16 sampai 17 mata pelajaran. Sementara kita mungkin hanya satu pelajaran ya, satu ilmu. Saya pernah mendengar ada anak yang berkomentar gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu guru kan hanya ngajar satu jenis mata pelajaran, sementara kita gitu. Nah, jadi kita juga tidak boleh untuk memaksakan semua anak itu menyukai pelajaran kita gitu ya. Tugas kita lebih kepada membimbing mereka, mendampingi mereka berproses dan mereka memiliki tadi nilai-nilai profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu ya. Kalau mereka pintar di bidang kita, di mapel kita, alhamdulillah itu bonus ya Bapak Ibu. Tapi yang lebih penting lagi tadi adalah ketercapaian nilai-nilai karakter tadi yang tergambar dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian profil belajar. Nah, profil belajar ini berkaitan dengan ini Bapak Ibu, tipe atau gaya belajar siswa. Misalkan tipenya audio, visual, atau kinestetik ya Bapak Ibu. Pasti di kelas ada tuh anak-anak yang cenderungnya nggak bisa diem nih dia. Nah itu mungkin dia anak kinestetik gitu. Kita nggak bisa suruh dia duduk anteng. Kamu tuh sih anteng di pelajaran saya. Nggak bisa, karena dia itu gaya belajarnya adalah kinestetik. Dia senangnya jalan-jalan, dia senangnya praktek dan sebagainya. Atau ada anak yang senangnya itu visual. Ada mungkin anak yang suka gambar-gambar gitu ketika ibu mengajar, bapak ibu mengajar, ada anak suka coret-coret, atau bahkan yang suka gambar di papan tulis dan sebagainya. Atau dia suka membuat video, suka dan membuat poster dan sebagainya. Oh, dia tipenya visual. Kita arahkan dengan media-media pembelajaran yang berbasis visual. Atau ada tipe anak-anak yang audio, dia sukanya menyimak, atau dia sukanya berbicara gitu ya. Kita juga harus bisa menangkap gaya belajar anak-anak tersebut. Ini memang cukup rumit Bapak Ibu ketika kita di kelas dengan keberagaman murid-murid kita, tapi ya kita berpikir positif saja, artinya kita berbuat semampu kita gitu ya Bapak Ibu. Ya tadi kita juga tidak boleh ya coba kalau kita ngajar di SD ya, karena kita kenyataan ngajarnya di SMA udah bikin happy aja Bapak Ibu gitu. Jadi ya udah kita coba identifikasi murid-murid kita, terutama tadi kalau saya boleh memberikan usul yang paling membutuhkan bantuan kita. Kalau kita kelompokkan siswa kita mungkin yang di kategori lower ya Bapak Ibu, itu kita perlu dekati, kita perlu berikan bimbingan seperti itu. Nah, jenis pembelajaran berdiferensiasi pasti Bapak Ibu juga sudah paham, ini sudah pernah kita bahas. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten dari segi isinya, misalkan apa ya? Misalkan kita akan membahas mengenai iklan ya, misalkan di materi saya kurang palu nih di PKWU ya, di prakarya misalkan mungkin ada tentang misalkan yang kemarin lah ya, yang dipakai untuk market day gitu ya. Kontennya dia menjual atau mereka membuat makanan yang kekinian gitu. Nah, silakan nanti kontennya bervariasi. Jadi mungkin ada yang membuat makanan A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian diferensiasi proses. Nah, ini tadi Bapak Ibu, kita harus memahami bahwasannya anak-anak kita berproses berbeda-beda. Tadi sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk.
Jadi Bapak Ibu bisa mencoba-coba nanti, oh saya di materi ini mau diferensiasi konten, di materi berikutnya saya mau diferensiasi proses, di materi berikutnya saya mau diferensiasi produk. Ya, jadi tidak harus tiga-tiganya diterapkan Bapak Ibu. Kita bisa memilih salah satu, salah dua, atau kalau memang sudah bisa tiga-tiganya itu lebih bagus. Tapi tentu ini membutuhkan persiapan yang ekstra, penilaiannya juga ekstra. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita harus yakin juga bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berhasil dengan syarat satu proaktif. Jadi kita mendorong siswa itu untuk aktif. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu lebih bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi lebih kepada bagaimana kita melihat perubahan yang terjadi pada anak didik kita. Bukan sekedar angka ya Bapak Ibu. Kalau angka itu toh nanti kita akan konversi ya Bapak Ibu. Mohon maaf, misalkan kemarin hasil PTS. Hasil PTS nilai asli mungkin ada yang 15, ada yang 20, 30, 40, 50. Itu kuantitatifnya Bapak Ibu. Tapi kualitatifnya kita amati, kita observasi di kelas. Apakah anak ada perubahan dari yang tadinya tidak paham jadi paham, yang tadinya tidak berani presentasi menjadi berani, dan sebagainya. Nah, nanti untuk kuantitatif gampang, kita bisa konversi ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah berakar pada penilaian tadi. Jadi dimulai dari penilaian atau asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif, dan terakhir baru asesmen sumatif. Ya. Jadi guru akan lebih fokus pada asesmen diagnostik dan formatif. Kemudian tadi pendekatannya bisa menggunakan konten, proses, ataupun produk. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran berpusat pada murid. Nah, kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita memperhatikan murid-murid itu dalam skala individu, dia sebagai seorang individu, kemudian dia sebagai anggota kelompok di kelasnya, misalkan ada penugasan kelompok, atau secara klasikal, bagaimana dia di kelas. Gitu. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana anak itu ketika dia menjadi seorang individu, menjadi bagian dari kelompok, dan juga menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar, apakah dia bisa mandiri, apakah dia bisa kritis, ya, yang tadi profil pelajar Pancasila itu. Kemudian yang terakhir, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu bersifat organik, ya, dinamis, karena yang kita hadapi adalah anak-anak ya Bapak Ibu ya, murid-murid. Ya, mereka bukan benda mati, mereka adalah makhluk hidup yang memiliki begitu banyak, ada rasa, ada ada cita-cita, ada emosi ya. Nanti di berikutnya, di pembelajaran berikutnya ada tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi sebelum kita mengajak mereka untuk menelaah materi pembelajaran, kita lebih dulu sentuh sisi emosional dan psikologis mereka, seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk pembelajaran paradigma baru. Saya kembalikan ke host untuk sesi 1 ya. Sesi 1 saya cukupkan dulu. Silakan Pak Sidik, boleh dibantu mungkin untuk sesi diskusi materi ini ya, pembelajaran paradigma baru. Mungkin 1 atau 2. Boleh tanggapan, boleh pertanyaan, silakan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, barusan tadi sudah kita ikuti bersama pemaparan dari Bu Penny Sabtor ini berkaitan dengan paradigma perubahan dalam pendidikan yang ada di sekolah kita mungkin nantinya ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berkomentar atau memberi pertanyaan, dipersilakan. Silakan raise hand. Nampaknya tidak ada yang raise hand Bu Penny, atau langsung ke Iya, baik. isi. Sebetulnya tidak harus pertanyaan ya, boleh tanggapan sih sebetulnya. Saya ingin mengkonfirmasi sebetulnya, Atau artinya yang tadi kita diskusikan ada yang tertangkap atau tidak gitu ya. Khawatirnya, siapa? Oh, Neng Angel, boleh. Kabur langsung. Siapa ya? Boleh deh, salah satu mungkin memberikan refleksi Bapak Ibu, tidak harus berupa pertanyaan. Boleh refleksi, artinya apa yang kita diskusikan tadi, ada nggak ya yang bisa kita maknai gitu? Boleh? Dari ya, silakan Bapak Ibu. Bu Anissa mungkin, Bu Rifki Atunisa, kira-kira
Apa sih yang tadi disampaikan oleh Bu Penny? Atau yang lain mungkin Bu Rahmawita, Bu Ratna, Bu Haji Yaya, boleh barangkali Bu Haji Yaya, Bu Raisa, Pak Pur, Pak Indra, Bu Niken, boleh yang belum bersuara tadi. Bu Ratna nih kayaknya belum bersuara ini. Oh, Bu Haji kayaknya nih, kayaknya Bu Haji udah on cam ini. Silakan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya hormati, saya terima kasih banyak kepada Bu Penny dan Pak Sidik. Ya, mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat. Dengan apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan ada perubahan bagi kita semua ya dalam cara mengajar, dan khususnya saya yang masih belum apa ya namanya eh, apa nggak tahu IT-nya gitu ya, kalau pengajarnya itu. Nah, mungkin ya nanti bisa saya pelajari lagi, dan juga cara penyampaian apa yang tadi Bu Penny sampaikan, alhamdulillah ya kita bisa serap. Eh, Mudah-mudahan kita juga dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh Bu Penny dan Pak Sidik dan juga yang lain. Semuanya semoga menjadi guru penggerak semua ya. Amin. Dan dimudahkan jalannya. Amin, amin. Mungkin hanya ini Bu Penny tanggapan saya. Terima kasih Bu Terima Haji. kasih. Ya, Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat Bu Haji profilnya agak kaget ini karena ada 2 foto. Iya, nggak apa-apa. Iya, baik. Kayak amuba membelah diri. Iya, saya pikir Bu Haji punya saudara kembar gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sidik. Tadi saya sudah diingatkan. Mohon maaf Bapak Ibu nih, ternyata waktu saya sudah overtime ya. Tapi mohon izin saya untuk mempercepat materi yang sesi berikutnya Bapak Ibu tentang disiplin positif ya. Mudah-mudahan masih tetap fresh. Boleh sambil mungkin ngopi dulu atau ngambil cemilannya dulu, boleh silakan. Saya sambil menayangkan yang disiplin positif ya. Untuk tayangan yang YouTube-nya nanti saya share saja linknya. Baik, saya mohon izin. Sudah muncul ya, Bapak Ibu? Iya, baik. Baik Bapak Ibu, ini di sesi yang kedua ya. Jadi kalau tadi tentang perubahan paradigma nih, jadi saya mengutip pendapatnya Stephen Covey ini, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Ya, jadi katanya kalau kita mau merubah dunia itu kita harus mengubah paradigma kita dulu, Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan tadi setelah kita merubah paradigma berpikir kita tentang bagaimana sih pembelajaran hari ini, mudah-mudahan nanti kita bisa merubah dunia ya. Ya, dunia di sekeliling kita, dunia pendidikan di SMA 3 Babelan, dan nanti setelah itu meluas ke lingkungan yang lebih luas lagi. Ya, dan di sini ada kata-kata bijak dari Ki Hajar Dewantara tentang disiplin, Bapak Ibu. Di mana ada kemerdekaan, disitulah terdapat disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri, yang kita sendiri mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Jika tidak cakap melakukan self-disiplin, artinya jika kita tidak mampu melakukan disiplin untuk diri kita sendiri, maka wajib bagi kita untuk meminta orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Ya, ini mungkin nggak jauh-jauh ya Bapak Ibu dari keseharian kita sebagai guru. Saya pun menyadari ternyata sulit untuk menerapkan disiplin diri. Contoh misalkan hadir 6.45 aja gitu ya. Ya mungkin kalau kami yang ibu-ibu suka beralasan, ya Pak harus ngantar anak dulu, anak rewel dan sebagainya. Tapi memang itu kenyataan ya Bapak Ibu. Kalau yang bapak-bapak mungkin kan udah pokoknya sama waktunya berangkat gitu ya. Kalau ibu-ibu terutama yang masih punya anak kecil ya, kadang-kadang terkendala di situ ya Bapak Ibu, termasuk kedisiplinan kita misalkan mengikuti upacara bendera, kedisiplinan kita masuk kelas ya, masuk kelasnya tepat waktu atau keluar kelasnya yang tepat waktu gitu ya. Ya usahakan kita menunaikan hak anak-anak kita ya Bapak Ibu untuk mendapatkan pembelajaran dari kita. Nah, disiplin positif ini merupakan perubahan dari teori stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, ini
pasti teori stimulus respon ini Bapak Ibu udah paham. Di mana ada stimulus pasti ada respon. Saya masih ingat dulu waktu belajar biologi di SMA tentang sistem saraf gitu ya. Kan katanya begitu tuh. Kalau saraf kita masih bagus, dikasih stimulus pasti kita ada respon, ada rangsangan, kita nanti ada respon seperti itu. Nah, ternyata hari ini teori stimulus respon ini sudah digeser ke teori kontrol. Di mana perbedaannya apa? Pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda ya. Jadi kita menyadari betul perbedaan atau diferensiasi tadi. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, kemudian kita mencoba memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sekarang ketika ada sesuatu yang baru, sesuatu yang beda dengan ini kita, dengan persepsi kita coba memahami dari sudut pandang yang berbeda. Setiap perilaku memiliki tujuan. Nah, kemudian yang berikutnya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kalaupun orang lain seolah-olah bisa mengontrol kita, itu sebetulnya kita yang mengizinkan orang lain untuk mengontrol kita. Contoh Bapak Ibu, saat ini kita ada di ruang Zoom. Yang mengontrol kita Pak Sidik nih, ya tadi jadi moderator. Kalau Bapak Ibu tidak mengizinkan Bapak Ibu untuk dikontrol, udahlah saya mah nggak mau ngikut Zoom sampai selesai misalkan. Ya silakan, itu artinya kontrol ada di tangan Bapak Ibu. Saya pun tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Saya hanya mengajak, mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiskusi seperti itu. Itu contoh kecil. Kemudian berikutnya, nah ini yang kemarin kita diskusikan di lab 1 Bapak Ibu. Mohon maaf waktu itu memang undangannya terbatas. Kita merumuskan tentang cita-cita untuk murid ya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, kita percaya bahwa murid itu bagaimana, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian untuk bisa menerapkan disiplin positif tadi, ternyata kita harus memahami tentang motivasi perilaku manusia. Kalau berita kriminal ya Bapak Ibu, kalau ada kasus kriminal, pasti polisi akan menyelidiki motif. Apa sih motif pelaku? Setiap hari pun kita pasti punya motif. Tadi pagi kita bangun pagi, motifnya apa? Berangkat ke sekolah, motifnya apa? Mohon maaf, mungkin saya hari ini tidak ada di sekolah, tapi tadi saya cuma foto di depan pintu gerbang gitu ya. Saya foto, motifnya apa? Ya karena saya mau melaksanakan Zoom dengan kondisi sinyal yang stabil ya, sehingga saya mengamankan diri di rumah. Mohon izin Bapak Ibu. So kalau di sekolah mungkin tidak kondusif ya, atau mungkin sinyalnya kurang bagus dan sebagainya. Sehingga saya punya motif kenapa melakukan itu. Termasuk tadi Pak Sidik saya kira ada di ruang guru, ternyata ada di ruang TU. Sama ya, mungkin tujuannya mengamankan sinyal dan sebagainya. Ya, termasuk anak-anak kita Bapak Ibu. Anak-anak didik kita pasti punya motif. Mohon maaf, waktu upacara bendera kemarin saya sempat mendengar ada ibu-ibu guru ya, karena saya di barisan ibu-ibu, ada yang berkomentar, itu coba lihat anak kelas 12 udah terlambat, santai banget jalannya gitu ya. Nah, itu pasti mereka punya motif. Oh, mungkin mereka bawa-bawa perlengkapan buat market day. Atau mungkin, oh mereka emang udah terbiasa terlambat gitu ya. Dan sebagainya. Nah, di sini ada motivasi intrinsik dan ada juga motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik misalnya, kita kenapa berangkat pagi? Supaya tidak dihukum, supaya tidak dicatat, supaya tidak dipanggil kepala sekolah misalkan. Itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Kita menghindari hukuman atau kita menghindari ketidaknyamanan. Nggak enak lah kalau terlambat gitu. Kemudian motivasi yang lainnya, motivasi ekstrinsik yang lain adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, siswa yang datang paling awal nanti akan dapat reward dari kepala sekolah misalkan. Atau guru yang selalu datang paling awal nanti akan dapat reward. Nah, ini mungkin Pak Wawan ini juaranya sama Pak Jiono ya. Atau mungkin Pak Sidik nih, saya kurang paham nih yang suka paling datang awal nih. Itu motivasi-motivasi dari luar. Nah, ternyata motivasi yang paling kuat adalah motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi, motivasi atau motif kita melakukan sesuatu adalah karena kita menghargai diri kita dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang ASN misalkan. Waktu itu saya sempat menyampaikan, ayo yang masih menggunakan fake GPS misalkan ya, sebagai contoh misalkan. Itu adalah bagian dari nilai ya. Bisa absen di mana saja sih, tetapi bagaimana dengan nilai-nilai yang kita yakini gitu kan ya. Nah, itu contoh kecil Bapak Ibu. Jadi itu lebih kepada motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dibaca-baca lebih detail apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya yakin kita semua pernah memberikan ini kepada murid-murid kita tentang hukuman. Wah, karena dia nggak mengerjakan PR, karena dia tidak apa, maka dia, nah, dan seterusnya. Atau mungkin kita pernah agak lebih halus sedikit, kita ada konsekuensi dengan anak. Nah, nanti kalau kamu nggak ini begini-begini, nah kita ada konsekuensi nih, ada konsensus, ada kesepakatan dengan anak.
itu sudah lebih bagus Bapak Ibu daripada sekedar memberikan hukuman. Tapi ternyata, nah ini pun saya dengan Pak Sidik baru tahu nih setelah belajar di Diklat CGP. Atau mungkin kalau teman-teman yang dari BK, psikologi ya, sudah mempelajari tentang restitusi. Apa itu restitusi? Ya, ternyata restitusi itu adalah salah satu bentuk solusi pemecahan masalah-masalah yang di situ tidak menghakimi murid, tidak menghakimi orang lain, tapi kita mendorong orang lain atau murid itu untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Nah, jadi di sini restitusi merupakan pilihan, memberikan penguatan kepada murid untuk jangka waktu panjang, kemudian korban ya, misalkan tadi itu mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Nah, ini yang lebih penting ini Bapak Ibu, murid belajar bertanggung jawab. Nah, ini contoh mungkin nanti Pak Dede Baitul Rahman mudah-mudahan masih ada di Zoom. Saya menemukan tulisan-tulisan yang tidak bertanggung jawab itu di kelas 11 IPS 4. Tulisan nama-nama orang tuanya ternyata Bapak Ibu. Ada Hadi, ada Slamet, ada Supriyanto. Itu. Ternyata memang lagi tren anak-anak itu memanggil teman mereka dengan nama ayahnya. Dan ternyata anak saya yang di SD pun begitu katanya. Ternyata, nah ini perlu kita berikan penguatan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Bahwasanya itu adalah hal yang tidak pantas, ya tidak baik, tidak sopan. Itu. Apalagi sampai tulis besar-besar itu di tembok kelas. Ya, ini nanti mohon bisa diperhatikan Bapak Ibu, tembok kelas anak-anak kita, ruang kelasnya apakah banyak tulisan-tulisan yang tidak pantas, termasuk mohon maaf ini kalau ada Miss Ifas ya, itu waktu itu pun bahkan ada di hari yang sama, saya lupa harinya Bapak Ibu. Jadi di hari yang sama, pas pagi saya menemukan di lantai 1 di kelas 10A ada tulisan yang tidak pantas berkaitan dengan mohon maaf ya, berkaitan dengan alat kelamin perempuan, dan di jam siangnya saya ngajar di lantai 2 itu ada lagi tulisan yang sama di kaca, tapi ganti berkaitan dengan alat kelamin laki-laki. Itu saya sedihnya di situ, berarti di antara sekian ribu anak-anak di SMA 3, mohon maaf, ada yang pikirannya, mohon maaf Bapak Ibu, pemikirannya tidak pantas, padahal itu sedang berada di lingkungan sekolah. Nah ini Bapak Ibu harus kita edukasi, harus kita bimbing anak-anak kita, jangan sampai nanti mereka kebablasan. Ya, kemudian restitusi itu juga bersifat positif ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lebih detail. Kemudian, nah ini penghargaan ini kami ya di kelompok guru penggerak juga masih agak memperdebatkan masa sih penghargaan itu bisa memberikan sisi negatif gitu. Tapi ternyata benar Bapak Ibu. Jadi penghargaan atau reward ya yang kita berikan kalau untuk jangka pendek dia efektif. Tapi ketika diberikan terus-menerus, maka ternyata itu akan memberikan efek negatif. Bisa merusak hubungan antara siswa yang mendapatkan reward dengan yang tidak, ada kecemburuan di situ, dan bukan tidak mungkin akan menurunkan kualitas dari perilaku yang dilakukan oleh anak. Jadi anak melakukan sesuatu motifnya karena untuk mendapatkan penghargaan. Ya, seperti itu. Kemudian yang tema berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu saya yakin yang sebelah kanan sudah familiar ya tentang teori Maslow, tentang teori kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar kita berkaitan dengan makan ya, minum ya, sandang, pangan, papan lah ya, kalau mungkin bahasa ekonomi itu kebutuhan primer ya, sandang, pangan, papan. Kemudian ada juga berkaitan dengan kebutuhan rasa aman, nyaman ya. Kemudian ada pertemanan ya, hubungan yang dekat ya. Kemudian juga yang paling tinggi adalah aktualisasi diri ya. Nah, Bapak Ibu ketika berada di lingkungan manapun, pasti Bapak Ibu di sini akan sampai ke level ini nih, aktualisasi diri. Menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang guru, menjadi ibu RT mungkin, ibu RW, ibu kepala desa ya, kepala rumah tangga, itu adalah bagian dari aktualisasi diri. Nah, di Diklat Guru Penggerak ini kebutuhan dasar manusia itu diringkas menjadi seperti ini Bapak Ibu, menjadi diagramnya berupa diagram lingkaran. Yang paling dasar adalah kebutuhan untuk survival atau bertahan hidup. Ya, kita pasti akan menggunakan segala upaya kita untuk bisa bertahan hidup. Mohon maaf, mungkin ini hal guyonan yang biasa lah kita dengar ya, mungkin di ruang guru dan sebagainya. Aduh kok lama banget ya tanggalnya sampai tanggal 31 gitu. Nah, ini contoh dari bagaimana kita tetap bisa bertahan hidup sampai tanggal 31 ya, artinya mungkin sampai nanti besok mudah-mudahan gajiannya lancar kalau gajinya tanggal 1. Kalau yang gajiannya tanggal 25, oh berarti masih banyak uangnya misalkan. Itu contoh bertahan hidup. Atau anak-anak kita, bagaimana mereka bertahan hidup di sekolah. Bahkan kemarin ada kasus yang
anak yang sekolah di sekolah favorit ternyata dia katanya dibully di sana atau dia tidak nyaman misalnya. Nah, itu bagaimana dia untuk bertahan hidup di sana. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebutuhan berkaitan dengan kesenangan. Nah, ini pasti kita suka nih hal-hal yang menyenangkan. Orang aku nggak suka suruh misalkan apa, suruh futsal misalkan. Tapi ya silakan. Mungkin Bapak Ibu punya kesenangan masing-masing ya berkaitan dengan olahraga, seni. Mungkin yang ibu-ibu suka masak, masaknya pun mungkin ada jenis tertentu. Ada yang suka nulis, nulisnya nulis tertentu dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya kebebasan. Ya, saya yakin Bapak Ibu kita dalam kapasitas kita sebagai seorang individu kita butuh kebebasan, tapi kita juga tidak boleh lupa kita adalah anggota masyarakat, berarti kita tidak boleh bebas sebebas-bebasnya. Tetap ada aturan yang harus kita taati. Kemudian kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, baik itu di keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di sekolah, di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Ya, setiap kita pasti memiliki penguasaan sendiri-sendiri ya, misalkan penguasaan kita terhadap baik itu fisik maupun yang bersifat imateri, ya, seperti itu. Kemudian, mohon maaf. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu tentang posisi kontrol restitusi. Mohon maaf, tadi kayaknya masih ada 2 lagi ya. Posisi kontrol restitusi, jadi di sini guru, coba nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan, selama ini kita di kelas itu posisinya sebagai apa ya ketika menemukan siswa yang bermasalah. Apakah kita sebagai penghukum? Udah pokoknya kamu kalau nggak mengerjakan tugas ini begini ya. Kamu kalau terlambat pokoknya begini. Nah, atau kita cenderung menjadi orang yang membuat murid merasa bersalah. Ya, jadi kita akan menggunakan kata-kata yang agak menekan murid sehingga dia merasa menjadi orang yang paling bersalah. Ya. Atau justru kita lebih sering menjadi teman, ya, sehingga anak-anak nyaman dengan kita. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang terutama yang masih Bapak Ibu guru yang masih muda-muda ya, ketika posisi sebagai teman, hati-hati kita tetap harus memberikan batasan, jangan sampai nanti murid-murid itu kebablasan bertemannya dengan kita. Sebagai contoh, saya di kelasnya Bu Ratna tuh di kelas 10A pernah 2 kali ditepuk pundaknya sama murid. Saya kaget gitu ya, karena bagi saya seorang murid menepuk pundak gurunya dalam konteks dia mau minta izin itu kurang tepat itu. Dan anaknya hanya nyengir aja. Iya Bu, soalnya ini Bu, Ibu lagi berbicara jadi saya dari belakang nepuk pundak Ibu. Nah, itu kita perlu luruskan seperti itu. Atau misalkan kita cenderung menjadi pemantau, udah kita cuma ngamatin aja. Ya udah kita liatin aja si anak itu. Oh, begini begitu ya. Atau terakhir, nah ini idealnya Bapak Ibu, kita sebagai manajer. Jadi nanti kita bisa mengarahkan anak-anak tersebut, murid-murid tersebut, bagaimana mereka menyadari kekeliruannya dan mereka sendiri yang menentukan bagaimana cara mereka mengatasi masalah. Ya, ini nanti bisa dibaca-baca Bapak Ibu. Ini memang agak banyak. Saya screenshot dari modul guru penggerak, nggak apa-apa Bapak Ibu untuk bekal Bapak Ibu. Kemudian, nah nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu. Sebentar, kayaknya udah kelewat ya. Nah, ya keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, ini yang barangkali perlu kita segera lakukan di kelas Bapak Ibu. Kita perlu mendorong anak-anak kita untuk merumuskan nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita sepakati. Lebih bagus kalau nanti ditempel di kelas ya, mungkin ditulis di desain yang bagus gitu ya. Kita bisa mengacu pada beberapa nilai-nilai kebajikan. Contoh di sini punyanya Indonesian Heritage Foundation ya. Sini ada cinta Tuhan dan seterusnya, kemandirian ya dan sebagainya. Ada juga misalkan punyanya IBO Primary Years ya. Ya ini sebenarnya nilai-nilai yang kita sudah terbiasa dengan ini. Cuma karena belum kita tersurat ya, sehingga kita nilai-nilai ini menjadi nilai-nilai yang mungkin dibagi anak-anak itu hal yang apa ya, tidak menarik untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini silakan Bapak Ibu nanti bisa ditindaklanjuti baik kita sebagai guru mapel ataupun guru wali kelas. Nah, ini segitiga restitusi ini Bapak Ibu yang diharapkan ketika kita menghadapi siswa-siswi kita yang bermasalah. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita memberikan penguatan kepada anak-anak bahwasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, apalagi kita yang muslim paham betul manusia adalah tempatnya hilaf dan salah ya seperti itu. Tetapi kita juga harus memberikan dorongan bahwasanya orang yang bersalah itu
dia akan menjadi lebih hebat ketika dia mau memperbaiki kesalahannya, mau belajar dari kesalahannya. Setelah kita menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Mengapa dia melakukan itu? Pasti ada alasan, pasti ada motif. Setelah itu kita tanyakan, keyakinan kelas apa yang kamu yakini tadi? Misalkan ketika dia mengejek temannya, keyakinan apa yang sudah dia langgar? Oh iya, berarti saya tidak menghargai teman dan seterusnya. Artinya kita dorong, dan terakhir adalah kita dorong bagaimana dia akan menyelesaikan masalah. Jadi problem solvingnya adalah di anak, Bapak Ibu, ya. Jadi kita hanya memfasilitasi tadi. Nah, nanti ini saya share aja Bapak Ibu videonya, termasuk punya Pak Sidik ya. Mohon izin Pak Sidik, nanti saya share juga video Pak Sidik yang segitiga restitusi. Nah, ini sesi diskusi tadi kita sudah laksanakan secara langsung ya Bapak Ibu. Dengan demikian selesai sudah diskusi hari ini, pemaparan dari saya. Sebelum ditutup Pak Sidik, saya mohon bantuan dari Bapak Ibu guru untuk memberikan refleksi ya, artinya tanggapan ataupun pertanyaan boleh, tapi kalaupun tidak pertanyaan berupa tanggapan boleh, Bapak Ibu. Silakan. Ya, Saya demikian kembalikan. tadi Bapak Ibu ya, pemaparan tentang segitiga restitusi dan sebelumnya tentang budaya positif. Diminta untuk memberi tanggapan Bapak Ibu, mungkin bisa raise hand atau bisa langsung open mic-nya, silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Fibri mungkin. Satu orang barangkali untuk memberikan refleksi atau berupa tanggapan boleh. Ayo Bu Fibri, boleh, udah senyum-senyum. Mas Sidik, maaf ini lagi di Sambi. Iya, sambil dengerin juga. Iya, baik. Tidak apa-apa, Bu. Boleh yang lain mungkin Bu Niken, Bu Ratna, Bu Raisa, Pak Pur, Bu Rahmawita. Yang belum berkomentar deh, yang belum terdengar suaranya. Ini 97, gila aja. Baik, kalau dari teman-teman belum ada, barangkali dari Pak Sidik saja sebagai moderator sekaligus untuk menutup sesi hari ini Pak Sidik nanti dengan doa saja. Silakan Pak Sidik, saya kembalikan. Iya, tadi saya tutup dulu ya Pak Sidik ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya, atas diskusinya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Dari saya mohon maaf jika banyak kekurangan atau mungkin juga telah menyita waktu Bapak Ibu. Dan saya sangat berterima kasih kepada rekan saya, Pak Sidik Wahyudi, rekan CGP Angkatan 9, yang selalu saling support ya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas. Terima kasih juga selalu membantu keterlaksanaan tugas-tugas CGP. Saya kembalikan kepada Pak Sidik. Terima kasih. Ya, demikian tadi ya, aplaus untuk Bu Penny sudah dengan rinci menjelaskan kaitannya dengan budaya disiplin positif, mulai dari awal hingga akhir, yaitu tentang segitiga restitusi, tentang bagaimana kita ketika ada anak yang bermasalah, kita harus melakukan tindakan-tindakan apa supaya tidak terjadi anak itu tidak mengulang lagi, dan juga untuk mengambil inisiatif dari anak tersebut untuk memberikan mungkin memberikan kesadaran bagi dirinya, ada motivasi dari dalam gitu Bu ya. Nah, demikian tadi mungkin acara diseminasi aksi nyata dari Ibu Penny Saptor ini di CGP Angkatan 9. Saya selaku moderator mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan juga. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya pribadi mungkin ada banyak kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mau Mangga buru-buru. silakan. Mau pergi nih. Assalamualaikum. Iya.
Salam, mari Bu, izin live.